Sebelumnya di Throne of Cell, Long Hao Chen mampu melewati hadangan dari penyihir dan juga Raja Penyihir tingkat 7. Seiring berhasilnya itu, Hayo juga berhasil melalui proses evolusinya. Kedatangan Chen ke alam di mana ia semestinya berada tentunya membuat Cha'er dan Guru Yihua sangat bahagia. Kedatangan Chen bukan hanya seorang diri. Hayo juga diperkenalkan dengan Cha'er yang membuat Cha'er langsung begitu akrab dengannya. Selain itu, Raja Iblis sesungguhnya mengutus Lelet untuk mencari keberadaan Austin Griffin. Jika tidak menemukan secepatnya, malah Lelet yang akan bahaya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Lelet dapat menjalankan tugas dari sang Raja Iblis? Daripada penasaran, yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Jika ingin terus berada di ujian perburuan iblis, maka Chen harus mengalahkan 6 lawan pertandingan yang tersisa. Jika itu terlaksana dengan baik, maka kesempatan masuk 16 besar sepertinya sangat terbuka. Berkaca pada pertandingan berikutnya, sepertinya lawan yang akan dihadapi Chen memiliki kemampuan yang cukup mumpuni untuk mencegah langkahnya untuk terus melaju ke babak berikutnya. Target pertama Chen jika masuk 16 besar, tentunya ia ingin bertemu dengan Bilar alias Wengzhou sebagai wujud balas dendamnya yang sebelumnya ia pernah dikalahkan oleh orang ini. Hal yang dikhawatirkan oleh Chen saat ini bukanlah lawan yang ada di depannya, melainkan perlengkapan Chen semuanya sudah rusak akibat melangsungkan pertarungan melawan para penyihir sebelumnya, ya kan? Meski Hayo sudah berada di samping Chen saat ini, bukan menjadi alasan baginya untuk menghadapi lawan dengan mudah. Kita melirik ke lawan yang nantinya akan dihadapi Chen, yakni Bilar. Bilar yang memiliki segudang kemampuan ditambah memiliki tongko roh. Dan satu yang perlu diingat, Bilar juga belum pernah mengeluarkan senjata rahasianya seperti Fatner yang ia miliki, ya kan? Tentu ini sebuah PR besar bagi Chen untuk kedepannya. Bagaimana ia menghadapi agar bisa memenangkan setiap pertandingan. Jika kita melihat dari kualitas Bilar, pastinya Fatnernya juga sangat kuat. Entahlah, sebab Bilar masih menjaga kemasyurannya itu. Sama seperti Chen, ia pun juga belum mengeluarkan Fatnernya selama berada di babak penyisihan ujian ini. Jadi sangat menarik kapan Chen akan mengeluarkan Hayo. Sepertinya tak akan lama lagi pertanyaan itu akan terjawab. Agar tidak ada lagi kata kalah saat berhadapan dengan lawan-lawannya kelak, Chen harus benar-benar melatih untuk mempelajari kemampuan baru yang diwariskan oleh ayahnya itu. Singkatnya ada Chen berjalan. Setiap langkahnya itu mengeluarkan aura yang begitu wah. Hal itu sudah cukup membuat wanita-wanita langsung terpesona. Lantas membuat kedua wanita itu bertanya-tanya, wanita mana kelak yang dapat mendapatkan hatinya? Sudah ganteng, kuat lagi. Ya, Chen hari ini sudah memiliki baju baru, coy. Hampir 10 tahun lamanya Chen menggunakan baju yang biasanya ia kenakan, ya kan? Hari ini Chen terlihat lebih dewasa setelah baju yang ia pakai ini begitu pas. Baju ini ialah pemberian dari Cha'er yang dikirimkan melalui utusannya. Hari ini adalah hari keempat babak ujian perburuan iblis. Artinya kurang lebih 2 hari Chen tidak ikut serta. Maka dari itu jika ingin terus berada di kompetisi ini, Chen harus diwajibkan untuk menang. Hari ini Chen akan bertemu dengan Huang Yi yang sebelumnya memberikan bola kuning kepadanya, ya kan? Pembawa acara pun menyuruh kedua peserta untuk mengambil posisi yang artinya pertarungan akan segera dimulai. Sedikit catatan, Huang Yi adalah penyihir elemen bumi tingkat 5. Nah, jika secara statistik Long Hao Chen pasti dapat mengatasinya, ya kan? Sebab Chen pernah bertemu dengan lawan si penyihir yang memiliki tingkat 6. Sementara di atas ada Ren Wukuang yang baru datang. Ya, terlihat di tubuhnya ada beberapa luka yang langsung disembuhkan oleh partnernya. Menurut cerita, sebelumnya ia bertarung melawan beberapa semut iblis yang mencoba masuk ke bumi, yakni untuk menghancurkan kompetisi ujian perburuan iblis. Untungnya Ren Wukuang yang memiliki skill dewa tak kewalahan menghadapi banyaknya semut-semut iblis itu, coy. Saat ini situasi semakin tegang saja. Prediksi para ketua klan, setelah usainya ujian ini kemungkinan besar para iblis akan datang untuk membunuh para manusia. Maka dengan itu para peserta ini akan dihadapkan dengan tugas yang berat, yakni menyelamatkan dunia dari jajahan para iblis. Kembali ke arena, ada Huang Yi secara mengejutkan. Setelah tahu Chen perisainya rusak,
Huang Yi meminta izin untuk memperbaikinya. Ini tentunya di luar perkiraan sebelumnya ya kan? Yang seharusnya tak membiarkan lawan untuk berada di zona nyaman, malah Huang Yi memberikan sebuah kesempatan kepada lawannya. Mungkin di benak Huang Yi saat ini jika melihat lawannya tidak lengkap atributnya, maka terasa tak adil ya kan? Maka dari itu Huang Yi mencoba memulihkan lagi perisai Chen. 老好臣，我帮你修一下盾牌吧。啊，黄奕， Namun Chen menolak sebab jika Huang Yi memperbaiki perisainya, tentulah harus menguras mana yang banyak. Inilah yang dianggap Chen tidak adil. Hanya demi memperbaiki perisai lawan agar terlihat keren, takutnya akan mempengaruhi Huang Yi saat di pertarungan, alias tidak dengan kekuatan penuh akibat terkurasnya mana. Namun Huang Yi meyakinkan meski saat ini di atas arena mereka lawan, namun suatu hari nanti mereka akan jadi rekan untuk sama-sama menyelamatkan dunia. Ya, perbuatan baik Huang Yi itu malah ditertawakan oleh peserta lainnya ya kan? Sebab mana ada seorang petarung memberi keringanan terhadap lawannya, seperti yang ia lakukan terhadap Chen. Chen tetap menolak karena ia tak ingin membuat lawannya mengalami masalah pada mananya. Alhasil pertarungan pun dimulai. Chen memasang kuda-kudanya, menandakan ia sudah siap untuk bertarung. Meski perisainya rusak berkat pil yang diberikan Lin Xin, sedikit banyaknya mempengaruhi jalannya pertarungan hari ini. Seperti yang Mimin katakan sebelumnya, pil itu hanya berfungsi beberapa waktu saja. Maka dari itu Chen harus sesegera memenangkan pertarungan dengan cepat. Begitupun dengan Huang Yi, ia juga tak kalah dengan Chen. Dengan sedikit gerakan menandakan Huang Yi juga sangat siap untuk bertarung. Sampai sini Chen sudah merasakan gelombang sihir yang begitu kuat setelah dikeluarkan oleh Huang Yi ini. Ya, serangan Chen tertolak begitu saja. Ini semua lantaran kehebatan Huang Yi yang memiliki teknik sihir penolak serangan. Teknik ini hanya berguna pada lelaki saja coy, alias tidak berfungsi jika lawannya seorang wanita. 多读点书，这是雌性魔法，女孩子就没用了。是同性相斥啊？还有这种？ Kekuatan Chen dan Huang Yi juga memiliki kesetaraan yang sama, sehingga sangat kuat berpengaruh terhadap pertarungan ini. Ya, di sini Huang Yi dan Chen seperti magnet, sehingga positif negatif tak akan pernah bersatu ya kan? Sekuat apapun Chen melawan maka akan tertolak. Meski begitu Chen selalu mempunyai teknik khusus untuk melawan orang yang memiliki kemampuan lebih. Di sini Chen mencoba menyerang dengan teknik pengunci dan Angel Blessing. Sekiranya sudah cukup membuat pertahanan Huang Yi sedikit kocar-kacir. Angel Blessing sekiranya sudah cukup menahan gaya magnet yang dikeluarkan oleh Huang Yi ini coy. Tapi ada titik lemahnya, yakni tak mampu bertahan jangka panjang. Maka dari itu Chen harus benar-benar cepat untuk menyelesaikan dengan menyerang Huang Yi. Huang Yi pun tak tinggal diam saja, ia juga mengeluarkan teknik lainnya untuk menyerang balik Chen. Sekiranya sudah cukup membuat Chen tak mampu bergerak akibat reaksi magnet yang ditimbulkan olehnya. Lagi-lagi Chen di saat-saat kritis dengan cepat menebas hadangan yang ada di depannya. Sampai sini Chen memuji kehebatan Huang Yi ini. Sebab setiap serangan yang dilepaskan oleh Chen seperti tak ada artinya. Kita lihat wajah Huang Yi masih bisa santuy. Artinya sampai sini ia tak mengalami kesulitan. Chen pun kali ini tak main-main lagi. Ia mengeluarkan teknik mana cair untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Dengan itu juga Chen melepaskan 18 tebasan matahari secara barengan, sehingga terjadilah hebatnya lagi-lagi Huang Yi dapat menghindari serangan itu. Ini semua sungguh-sungguh di luar nalar. Serangan Chen yang mematikan ini masih bisa diantisipasi oleh Huang Yi. Serangan Chen belum sampai di sini. Sebelum mananya habis, ia mengeluarkan tungku roh suci. Sekiranya berfungsi untuk menarik target yakni Huang Yi. Hebatnya lagi Huang Yi dapat lepas dan tali yang keluar dari tungku roh suci itu putus. Itu semua lantaran tungku elemental yang ada di diri Huang Yi. Dan juga berkat partner yang dimiliki oleh Huang Yi ini coy. Selain dapat menetralisir mana orang lain, kekuatan itu juga dapat membantu meningkatkan kekuatan pada dirinya. Itulah sebabnya kenapa Huang Yi tak merasa keberatan jika sebelumnya ingin memperbaiki perisai pada diri Chen. Kehebatan Huang Yi tak berakhir sampai di sini saja. Ia merubah partnernya menjadi monster raksasa. Maka dengan itu pertarungan Chen melawan monster ini pun terjadi, di mana serangan Chen tak ada artinya bagi lawannya. Benar, serangan seakan-akan hanya seperti menyayat batu tak kunjung selesai ya kan? Harta yang dimiliki oleh Huang Yi ini adalah harta legenda yang sangat langka. Selain itu partnernya juga dikenal memiliki atribut lengkap.
Sehingga sudah cukup meyakinkan kepada semua orang bahwa Huang Yi ini adalah the next kesatria yang akan menyelamatkan dunia dari ancaman para iblis di masa mendatang. Selagi monster itu menyerang Chen, dijadikan Huang Yi untuk mengumpulkan beberapa mana untuk ia jadikan sebagai teknik terhebatnya selama berada di atas arena. Setelah sekiranya selesai mengumpulkan mana, Huang Yi menyuruh partnernya itu untuk berhenti. Sekarang giliran Huang Yi yang akan menyerang Chen dengan tekniknya. Teknik yang setara tingkat 6 ini tentunya membuat kekhawatiran semua orang. Wasit alias pembawa acara ini menyarankan agar Chen menyerah saja, sebab dari kualitas yang ada di dirinya tak mumpuni untuk menahan serangan pamungkas Huang Yi. Tapi lihatlah, semua orang terkejut setelah Chen berkata untuk tidak menyerah. Di dahinya lagi-lagi terpancar cahaya menandakan Chen akan memanggil partnernya itu. Hari ini hari perdana bagi Chen mengeluarkan partner saat di ujian perburuan iblis. Semua mata kembali tertuju kepada Hayu yang memiliki kemampuan merubah warna. Hal ini sangatlah jarang dimiliki seseorang yang memiliki partner seperti Hayu. Tak ada rasa takut sedikit pun, Hayu bersiap menghadang serangan dari Huang Yi. Begitupun dengan Chen, ia juga bersiap untuk menyerang. Mimin meminta kepada kalian semua meski sedang jomblo, dan Mimin tahu perasaan kalian saat ini. Hiraukan dan lupakan dan mari kita katakan bersama-sama sehingga terjadi la. Pada akhirnya Huang Yi dinyatakan kalah. Sedangkan Chen memberikan uluran tangan menandakan bahwa pertarungan selesai. Sementara partner dari Huang Yi dilahap oleh Hayu. Hal itu membuat Huang Yi tak percaya, sehingga ia jatuh pingsan setelah tahu partnernya dilahap oleh Hayu, partner dari Chen. Dan film pun bersambung.